Bismillahirrahmanirrahim. Parun punika suwiji empang, yaitu cabang. La tujzi ura nyukupi kimatun apa rega. Kimatun apa rega, wala maibun lan ura barang kang cacat, musawisun kang gabuk, wa mablulun lan kang kebus. Ai tegese illa angin in jaffa lamun garing apa mablul, wa ada lan balik apa mablul li solahiyatil iddikhar krana patute den simpen, wal iqtiyati lan digawe kekuatan makanan pokok. Artinya ini adalah suatu cabang, yaitu dalam membayarkan zakat fitrah menurut kita mazhab Syafi'i tidak cukup, artinya tidak sah bila dikeluarkan dalam bentuk uang seharga barang makanan pokok yang pakai zakat fitrah itu. Umpama kita diwajibkan zakat fitrah di Indonesia, di Banyuwangi, pakai beras dengan besaran 3 kg. Sekarang beras berapa harganya? Katakan 11.000. 11.000 kali 3 berarti 33. Lah, ada orang membayarkan zakat fitrah kok pakai uang berupa uang sebesar Rp33.000. Maka itu tidak sah, tidak boleh menurut madhab Syafi'i. Dan juga tidak sah, tidak cukup membayar zakat fitrah dengan beras yang jelek, beras yang cacat. Nah, ini hati-hati kebiasaan kita. Kan ada biasanya beras dari, ya ndak enak kalau ngomong ya. Kalau dari bantuan itu biasanya kan ndak enak. Orang-orang miskin itu sekarang beda dengan orang miskin dulu. Miskin sekarang ini makanannya enak-enak. Jadi kalau dikasih makan beras miskin ndak mau. Lah ini biasanya dia sendiri ndak mau tapi dikasihkan orang. Pakai bayar zakat, pakai koleman. Ya, ini kan cara berpikirnya orang-orang yang picik. Kalau orang beriman ndak mau. Kalau apa yang kita tidak mau, maka kita tidak akan pernah memberikan kepada orang lain. Nah, jadi membayar zakat fitrah memakai beras yang cacat, beras yang jelek, tidak boleh. Lawang kita sendiri tidak mau memakannya kok dikasihkan makan orang lain. Atau juga memakai beras yang sudah dimakan bubuk, dipangan nyenyet. Nah, kalau dimakan bubuk, dimakan nyenyet itu kan sari berasnya habis itu. Tidak boleh kita membayar zakat fitrah pakai beras yang gabuk, beras yang termakan bubuk. Atau tidak boleh juga membayar zakat fitrah dengan beras yang basah. Tidak boleh membayar zakat fitrah dengan beras yang basah, terkecuali beras yang basah tadi sudah kembali kering dan menjadi kuat kembali apabila disimpan, serta patut dimakan. Lah, intinya kita memberikan zakat fitrah itu kan untuk dimakan saudara-saudara kita yang hidup dalam kefakiran, hidup dalam kemiskinan. Lah, tahu-tahu kita memberi zakat fitrah kok sesuatu yang tidak bisa dimakan. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai. Wala tibarolan ura ana apa ura ana apa napa namanya
wala tibarolan uro ono apa anggepan liqtiyatihim krono gawe pakuwatane kabeh penduduk al mablula ing bahan makanan kang kepus illa infaqidu angin lamun kesepen sapa kabeh ghairahu ing liyane mablul. Apabila di daerah orang yang kita bayarkan zakat fitrah itu memang terbiasa memakan makanan yang bahan pokoknya basah, memang di daerah itu kebiasaan makan makanan pokok yang masih basah umpamanya, itu tidak bisa dijadikan ukuran. Tidak bisa dijadikan ukuran terkecuali ini apabila telah tidak diperoleh selain yang basah. Kita cari bahan makanan pokok yang biasa dimakan di tempat itu yang kering nggak ada. Umpama memang benar-benar tidak ada kecuali adanya yang basah. Bagaimana kalau demikian? Fayajuzu moko ulih apa? Mablul. Maka kalau kasusnya sudah demikian, bolehlah kita membayar zakat dengan bahan makanan pokok yang basah. Waharumalan haram takhiruha apa ngakhiraken zakat fitrah an yaumihi saking dinone riyaya ayil idi tegese riyaya bila udhrin kelawan tanpa uzur. Artinya haram hukumnya menunda pembayaran zakat fitrah sampai melewati hari raya Idul Fitri kalau memang tidak ada uzur yang melintang. Batas waktunya pembayaran zakat fitrah itu kan startnya mulai maghrib malam Idul Fitri, malam takbiran. Maghrib kita sudah wajib membayarkan sampai hari raya Idul Fitri matahari tenggelam. Itu sudah waktu finishnya. Mengakhirkan dari waktu itu sampai riyaya sedino kok nggak bayar zakat, haram hukumnya, dosa. Kalau tidak ada uzur yang melintang. Tapi kalau ada uzur yang membuat kita itu mengakhirkan pembayaran zakat fitrah, boleh, tidak haram. Contohnya kaghaibati malin kaya iku kaya dene uro ononi arto au mustahiqin utawa uro ononi wong kang ngahaki zakat. Contohnya uzur adalah di sini apabila hartanya masih belum ada. Kita punya harta tapi masih belum datang. Disemayani wong bakal digaji, pembayarannya akan segera dibayar tapi tidak segera ditransfer sampai hari raya Idul Fitri, matahari tenggelam, maghrib masuk ke malam kedua, ndak ada transfer, ndak ada ngirim, ndak nyampe. Di kemudian hari baru nyampe. Itu namanya uzur. Kayak begitu ndak masalah. Atau mustahik zakat ndak ada. Dalam satu kampung ini misalnya kampung Delima. Dalam satu kampung Delima ini tidak ada orang yang berhak menerima zakat. Semua kaya. Golek wong miskin gak ono. Golek wong fakir gak ono. Lah kita tunda dulu menunggu adanya mustahik. Sampai waktunya habis. Boleh. Karena ada uzur yang melintang namanya.
Nah, wajibulan wajib al-qada'u apa ngodoi membayar qada' zakat fitrah itu fauron kelawan gancang-gancang. Apabila kita membayar qada' zakat fitrah, segera lakukan, segera laksanakan, jangan ditunda-tunda. Apabila beras sudah ada, makanan pokok yang buat bayar zakat fitrah sudah ada, segera laksanakan, segera bayarkan zakat fitrahnya. Jangan ditunda-tunda li isyanihi, karena kedurhakaan. Itu adalah kedurhakaan. Li isyanihi krono dusoni wong, karena itu adalah kedurhakaan. Waya juzulan oleh takjiluha apa ngususoaken zakat fitrah min awali Ramadan saking awali bulan Ramadan. Apabila ada orang membayar zakat fitrah di awal bulan Ramadan, bagaimana? Boleh dengan syarat, boleh tapi syaratnya ketat. Umpama saya mulai awal Ramadan membayarkan zakat fitrah kepada si Zaid. Lah kita harus pastikan pada ketika waktu wajib, pada ketika matahari tenggelam akhir Ramadan, si Zaid yang menerima zakat saya tadi memang betul-betul dalam keadaan mustahik. Orang yang menerima zakat fitrah. Lah, tapi apabila si Zaid tadi pada ketika waktu wajib membayar zakat tadi mendadak jadi orang kaya, si Zaid yang saya sudah membayarkan zakat fitrahnya kepadanya tadi pada awal Ramadan, pada malam takbiran dia menjadi orang kaya. Dengan cara apa ya? Wallahu alam. Mungkin dikasih orang, mungkin rizki nomplok gara-gara maklaran rumah, maklaran tanah, maklaran mobil. Pada malam itu dia kaya. Lah, saya yang membayar zakat fitrah pada awal Ramadan itu ya ketempuan. Nah, makanya ada enak dan tidak enaknya. Itu syaratnya ketat. Boleh memang mentakjil zakat fitrah, mendahulukan pembayaran zakat fitrah mulai dari awal Ramadan, dengan catatan orang yang kita kasih itu memang benar-benar dalam keadaan fakir dan miskin, dalam keadaan mustahik pada ketika malam hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Fitri. Kalau orang itu sudah menjadi orang kaya, bukan mustahik lagi, maka kita ketempuan, saya yang ketempuan, harus bayar zakat fitrah lagi. Begitu. Wa yusannulan den sunataken an latu akhara apa yen to ura den akhiraken apa zakat fitrah an salatil idi saking salat Id. Sunnah hukumnya jangan sampai pembayaran zakat fitrah ini ditunda hingga selesai sholat Id. Jadi kalau bisa itu sebelum sholat Id dilaksanakan. Makanya kebiasaan masyarakat kita di Banyuwangi, di Madura, di Indonesia lah, tidak tahu kalau di luar negeri, zakat fitrah itu dilaksanakan begitu waktu maghrib sudah dikumandangkan. Paling tidak ya setelah sholat maghrib lah. Setelah sholat maghrib usai, masyarakat berbondong-bondong membayarkan zakat fitrahnya, dibagikan kepada fakir dan miskin. Nah, itu sunnahnya. Sunnahnya jangan sampai ditunda hingga selesai sholat Idul Fitri. Bal balik, bahkan yukra'u den makruhaken apa takhir, zalika apa mengkono takhir. Bahkan penundaan di sini sampai sholat hari raya Idul Fitri selesai, hukumnya makruh. Hukumnya makruh.
Kenapa? Ya kembali kepada tadi. Zakat fitrah itu diberikan kepada fakir miskin agar mereka bisa makan, bisa bersenang-senang sebagaimana kita orang-orang yang kaya bersenang-senang di malam hari raya, bersenang-senang di hari raya, kenyang juga mereka. Apabila pembayaran zakat fitrah ini sampai ditunda selesai sholat Id, kasihan mereka kelaparan. Orang-orang fakir, orang-orang miskin ngomplong melihat kita makan sate ayam, opor ayam, kopat, lepet, enak, kita kumpul satu keluarga, ceria, bersukaria. Sementara tetangga kita, saudara kita yang miskin, tidak punya apa-apa, ngomplong. Perutnya berbunyi keruk-keruk. Lah itu gunanya, faedahnya zakat fitrah diberikan. Memang untuk membahagiakan saudara kita yang fakir, saudara kita yang miskin. Naam, iya. Yusannu den sunataken takhiruha apa ngakhiraken zakat fitrah lintidhari nahwi qaribin krana nganteni umpamani kerabat au jarin utawa tangga malam taghrub selagine ura surup asyamsu apa srengenge. Iya memang ada kalanya menunda pembayaran zakat fitrah itu disunahkan. Contohnya seperti apa? Seperti saya umpama wajib membayar zakat fitrah, tapi saya tunda. Kenapa? Saya tunggu kerabat saya yang miskin. Dia masih dalam perjalanan menuju ke sini, menuju ke rumah saya. Umpama adik, umpama siapa, kakak, paman, bibi, dan yang memang benar-benar mereka itu fakir, mereka itu miskin. Lah zakat fitrah atau sodakoh itu kan yang paling utama diberikan kepada kaum kerabat terdekat. Jadi boleh saya tunda, ndak saya bayarkan dulu zakat fitrah ini. Saya tunggu adik saya yang miskin, belum datang. Saya tunggu paman saya yang miskin, masih belum datang. Boleh, malah disunnahkan. Aujarin atau tetangga. Nah, kalau tidak ada kerabat yang kita tunggu, tapi kita menunggu tetangga sebelah ini sangat miskin, maka jangan jauh-jauh kita memberikan zakat fitrah tadi. Jadi penundaan zakat fitrah itu karena menunggu kerabat belum datang atau menunggu tetangga belum datang, boleh, bahkan disunahkan malam taghrubi syamsu, selama tidak melewati terbenamnya matahari Idul Fitri. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.